Oh ya, kalau itu kan ada yang bilang kalau Mas Uma nggak bisa masuk gitu. Nanti tolong sampaikan aja ke Mas Umanya kalau misalkan memang nggak bisa masuk, nggak masalah. Nanti kirim message ke saya aja. Pokoknya bilang aja gitu kalau memang dia izin, dan kalau memang mau atau eman gitu karena absen, jadi silahkan untuk meminta tugas tambahan. Nanti saya kasih dua soal terkait dengan materi yang saya ajarkan hari ini. Terus nanti kalau memang dia ngerjain, saya anggap dia tetap masuk gitu. Jadi meskipun nggak datang malam ini nggak masalah, tapi nanti tetap aja kirim message ke saya, dan kalau mau tetap hmm, tetap tetap dianggap masuk, nanti saya kasih tugas tambahan tapi tolong dikerjakan gitu. Jadi tolong dikasih tahu ke semuanya. Oke. Okay. Oke, okay. Bentar, ini PPT-nya masih saya upload. Oh ya, juga buat yang tanggal 20 besok yang nggak bisa datang, nggak masalah gitu. Nanti saya kasih tugas pengganti buat menggantikan yang nggak bisa hadir itu. Nah, nanti tapi saya kirimnya PPT-nya baru tanggal 20. Jadi kan karena pasti tugasnya itu berkaitan dengan materi yang saya ajarkan di hari itu, jadi makanya tugasnya nanti pasti saya berikan setelah videonya saya upload biar bisa jawab pertanyaannya kayak gitu. Jadi nanti yang memang tanggal 20 nggak bisa hadir, silahkan message ke saya gitu untuk minta tugas mengganti. Lah nanti tugasnya baru saya kasihkan tanggal 20 nya itu. Yap, bentar ya, tunggu dulu. PPT-nya agak besar filenya, jadi tunggu sebentar. Akuntansi biaya jam pertama jam 10 sampai jam 12. Terus nanti saya siang harus ngejar di kelas yang lain. Ya ampun, ini lama banget. Sabar ya, PPT-nya lama. Untuk manajemen 6 ini sebenarnya ada berapa satu angkatan? Maksudnya ada berapa mahasiswa ya? Kok kayaknya sedikit gitu setiap pertemuan, biasanya nggak lebih dari 15 kayaknya. Ada berapa ya? Oh, cuma sedikit ya, 12. Okay. Soalnya yang manajemen 9 itu ada hampir 37 orang. Jadi kayaknya kok jauh beda gitu. Oh, I see.
aduh ini kenapa nggak mau dihapus. Sebentar, saya juga nggak tahu kenapa. Kenapa? Oh, saya punya dasi. Yep. I don't even know. Bentar ya. Nanti kalau misalkan pipitnya udah kelihatan, tolong dikasih tahu. Saya dikasih tahu. Sebentar. Ini masih loading. Sebentar. Kelihatan nggak? Aduh. Kelihatan ya? Oke. Bentar. Oke. Nah, gini. Oke. Kelihatan kan ya? Oke, saya lanjutkan. Sekarang mau masuk ke kegiatan belajar kedua, berbicara tentang akuntansi sistem kos pekerjaan dan order. Tetap tentang hal itu. Dan yang pertama akan bahas tentang bahan. Nah, bahan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada 4 poin penting. Yang pertama, dipesan oleh departemen pembelian. Kemudian disimpan dalam gudang dengan pengawasan oleh pegawai. Hanya dikeluarkan jika terdapat dokumen atau formulir permintaan bahan yang disetujui atau diotorisasi oleh pegawai berwenang. Jadi nggak bisa seenaknya bahan itu dipakai atau dikeluarkan, itu nggak bisa seenaknya. Jadi harus tetap ada pengawasan dari pegawai yang memang berwenang loh. Bentar. Nah, yang berwenang untuk memberikan otorisasi. Jadi kan memang ada pegawai gudang, dia kan harus, kalau memang mau ambil bahan itu harus ada persetujuan dari dia gitu. Kemudian apabila bahan tidak tersedia atau jumlahnya tidak mencukupi, maka bagian gudang terlebih dahulu menerbitkan dokumen permintaan pembelian yang ditujukan ke departemen pembelian. Nah, jadi bahannya ini kalau memang nggak tersedia, itu nggak bisa seenaknya bagian gudang nelpon ke supplier, tapi harus melalui persetujuan dari